offline di hari-hari yang biasa kita nge-Zoom. Sehingga hari ini walaupun sekitar 65 orang dihubungi itu sekitar yang benar-benar bisa hadir mungkin hanya 20, yang lain bilang kita mau ikutan tapi nggak hadir gimana? Jadi tetap sih pengikutnya masih banyak, fansnya masih banyak kok. Apalagi yang kangen Kang Abu sejak nggak ada DP. Tapi kemarin saya nambahin dikit aja, Kang Abu kan kemarin mimpin doa pada Hari Sumpah Pemuda pada saat launchingnya Jagat Nusantara. Banyak sekali yang nangis, yang merinding dan terkesan, berharap semoga doanya memang menjadi kenyataan. Monggo Mas Faiz silahkan dimulai saja, nggak apa-apa. Okay. Toh udah 20-an orang. Siap, hatur nuhun Ibu Ketua, terima kasih. Oke, saya rasa berapapun pesertanya, yang penting kan kualitas pembelajarannya gitu ya, Mas Faiz. bukan banyaknya ya. Bismillah ya. Oke, kita mulai. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita beristiqomah lagi untuk belajar sama guru kita, Mas Faiz. Dan tidak terasa ini sudah pertemuan ke-14 gitu ya. Kita menelaahi local tradition gitu ya, yang saya rasa nenek moyang kita memiliki banyak wisdom yang mungkin banyak tidak kita ketahui, dan kita kupas, kita bongkar pelan-pelan, karena saya rasa local wisdom ini atau apa yang disampaikan oleh nenek moyang ini sangat penting sekali untuk pengetahuan dan kesadaran kita. So, tidak berpanjang lebar, mari kita nikmati apa yang hendak disampaikan oleh guru kita, Mas Faiz. Kepada Mas Faiz, monggo dipersilakan. Monggo, Mas. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Mas Abu. Siang hari ini kita bisa lanjut lagi ya, belajar sebulan sekali tentang Jawa dan sekitarnya. Makna-makna filosofinya yang mungkin banyak yang selama ini kita lupakan. Sebenarnya saya membayangkan kalau ada kajian semacam ini, mungkin Mas Abu nanti ada yang ngaji Bugis, ada yang ngaji Sunda, ada yang ngaji, akan luar biasa untuk budaya kita, karena ruhnya bangsa itu tetap adanya di budaya. Baik, biar tidak panjang-panjang, saya mulai saja. Tema hari ini mungkin lebih banyak informatif, Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang aksara Jawa. Ini bagi saya salah satu kehebatan nenek moyang kita, antara lain aksara Jawa ini. Yang ternyata di baliknya itu ada filosofi mendalam yang luar biasa dan luas. Luas itu dalam arti dia sangat terbuka. Generasi mana saja, untuk kepentingan apa saja, bisa memaknai aksara Jawa ini sesuai perspektifnya. Ini hasil beberapa bacaan saya. Ternyata maknanya beragam sekali, bisa dibawa untuk berbagai konteks filosofi aksara Jawa ini. Kalau Bapak Ibu menggali-gali dari sumber-sumber Google atau mana tentang apa sih maknanya huruf-huruf Jawa ini, akan ketemu banyak sekali versi. Dan ini menurut saya di antara hebatnya teks itu kan, kalau dia maknanya bisa dipakai siapa saja dan siapapun yang memakai itu bisa menggunakan sesuai konteks dirinya. Nah, baik, siang hari ini kita coba belajar ini ya sebentar. Mungkin Bapak Ibu yang Jawa atau yang pernah sekolah di Jawa itu dulu di antara pelajaran yang membuat trauma itu kan pelajaran bahasa Jawa ini, yang ada nulis huruf Jawanya ini. Tapi ini kalau hilang eman-eman, karena ini khazanah luar biasa kita. Jarang orang hari ini bisa nulis Jawa lancar dengan segala atributnya. Ini semoga nanti, makanya siang hari ini saya titipkan, semoga nanti anak-anak kita, adik-adik kita, monggo kita kenalkanlah paling tidak bahwa kita punya khazanah yang luar biasa semacam ini.
Baik, saya mulai dari sini nggih. Nanti Honocorokonya yang detailnya Bapak Ibu insya Allah sudah tahu. Ini sebelum yang huruf Jawa yang kita kenal sekarang, itu sebenarnya peradaban nenek moyang kita secara kronologis itu punya sejarah aksaranya sendiri. Jadi yang paling kuno yang dikenal kita itu dulu pakai huruf Brahmi namanya. Ini dari India. Ini juga huruf ala India kuno. Nah, di beberapa prasasti huruf ini dipakai. Nah, itu yang saya contohkan gambar, ada kayak gambar sate, kayak gambar PLN, kayak gambar apa itu gaya huruf Brahmi. Gaya huruf, kalau di prasasti-prasasti kalau ada yang semacam itu khas Brahmi. Kemudian berkembang sekitar abad ke-6, abad ke-8, era kerajaan-kerajaan kuno, nanti ada aksara Pallawa. Aksara Pallawa ini sama sebenarnya, asal-usulnya dari India. Di India itu ada satu dinasti di India Selatan namanya dinasti Pallawa. Orang dari dinasti Pallawa ini agamanya Jainisme. Nah, ini hurufnya ini huruf Pallawa. Mungkin di banyak prasasti juga yang Jawa kuno itu gambarnya huruf Pallawa. Kalau Bapak Ibu main ke candi-candi itu biasanya kalau itu tulisan pakai huruf Pallawa ini. Yang tidak ngerti bayangannya ini ornamen saja, kayak gambar-gambar di candi, kayak hiasannya, kayak gambar daun, gambar. Tapi sebenarnya itu huruf, bisa dibaca. Itu namanya huruf Pallawa. Nah, belakangan sekitar abad ke-8 sampai 15 dikenal huruf Kawi. Huruf Kawi ini modifikasi khas Jawa sebenarnya dari huruf Pallawa, makanya ada yang menyebut istilahnya ya Pallawa yang Kawi. Ini bahasa Sanskerta aslinya, kita mengenalnya bahasa Sanskerta lama, huruf Kawi. Kawi itu dari bahasa India kavi, artinya pujangga. Jadi ini sejarahnya Bapak Ibu, aksara Jawa itu, kalau ini historisnya, kronologisnya. Nah, yang sulit sejarah hadirnya aksara Jawa itu sendiri. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat ya, ada cerita Aji Soko atau Aji Saka itu, yang dari India yang membawa. Cuma ini semacam legenda mitos, agak sulit memastikan kepastiannya. Jadi tentang Aji Saka yang dari India, atau kalau India zaman itu menyebutnya Jambu Dwipa, dari suku Saka. Makanya Aji Saka itu bukan nama sebenarnya. Aji Saka itu raja dari Saka. Raja dari suku Saka yang datang ke Jawa membawa agama Hindu awal. Jadi agama Hindu dibawa ke Jawa, membawa ajaran Dharma awal dari Saka, makanya dikenal sebagai Aji Saka. Nanti kalau yang Jawa mesti kenal, di kalender itu biasanya masih ada kalender Saka. Jadi tahun Saka. Nah, ini yang diawali dari kisahnya beliau ini. Cuma ya memang zaman dulu ndak ada kalau zaman sekarang rekaman historisnya itu sulit. Jadi orang ngertinya ya dari mulut ke mulut, secara legenda saja. Cerita-cerita dari mulut ke mulut. Banyak sekali saya membaca simbol-simbol, alegori-alegori dalam cerita Aji Saka itu. Misalnya di Jawa zaman itu yang menguasai raja, namanya Dewoto Cengkar, yang suka makan rakyatnya sendiri. Sehingga terus dikalahkan oleh Aji Soko. Cara mengalahkannya unik. Aji Soko menggelar surbannya, terus Dewata Cengkar disuruh memegang surban itu, pokoknya dia minta dihadiahi tanah seluas surban itu, baru dia mau dimakan oleh Dewata Cengkar. Nah, ini mungkin bahasa saya semacam simbolisme. Ada mungkin semacam perdebatan, diskusi, makanya dia membuka surban itu mungkin adu pikiran. Jadi dan Dewata Cengkar, raja yang berkuasa di sana itu diminta diskusi, mungkin ada perdebatan panjang di situ yang akhirnya Dewata Cengkar kalah.
Meskipun nanti simbolnya ya simbol dia masuk ke laut, kemudian akhirnya Aji Soko yang jadi raja. Nah, baik, ini cerita. Dan Aji Soko inilah nanti yang membawa aksara Jawa dari India. Nah, kerajaannya saat itu kalau di naskah-naskah disebutnya Medang Kamulan. Tapi ini Medang Kamulan yang agak legenda, bukan Medang Kamulan yang ada di sejarah. Karena kalau Medang Kamulan yang di sejarah itu belakangan, yang dibawa oleh Empu Sendok itu. Dari kelanjutan Mataram Lama yang pusatnya di sekitar Jombang itu ya. Nah, tapi ini Medang Kamulan yang mungkin diasosiasikan ke sana, tapi kalau dari sisi tahunnya pasti jauh dari situ. Tapi ini sifatnya memang legenda, sulit memastikan. Jadi tidak seperti orang sekarang. Kalau orang sekarang mungkin punya karya luar biasa, minta hak patennya, minta hakinya. Kalau zaman dulu tidak mikir itu, pokoknya berkarya, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini sejarahnya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke filosofinya. Tapi sebelum ke filosofi, ada beberapa yang ingin saya catat dulu ya, mungkin nambah perspektif sedikit untuk Bapak Ibu. Ini nanti kita ambil filosofi seperti saya bilang tadi, naskah teks Honocoroko itu kaya makna. Jadi kalimatnya ya hanya itu, kata-katanya hanya itu, tapi maknanya bisa sangat luas. Nah, kalau orang Jawa menyebutnya sistem otak-atik gathuk. Kita sering sinis dengan istilah ini. Padahal otak-atik gathuk itu kalau versi Jawa ini semacam pemaknaan eksistensial. Jadi saya memaknai teks ini menyesuaikan dengan konteksku. Itu namanya otak-atik gathuk. Jadi otak-atik gathuk itu kan semacam menyesuaikan, mencocokkan. Ini sebenarnya ya kalau pakai bahasa ilmiah otak-atik gathuk itu kalau saya membaca Quran, saya seorang filsafat, Al-Quran saya pahami secara filosofis, itu sebenarnya ya otak-atik gathuk. Al-Quran saya pahami karena saya ahli sains, Al-Quran saya pahami secara saintifik, ini sebenarnya juga mencocok-cocokkan. Tapi memang kalau bahasa filsafat ini namanya pemahaman eksistensial. Jadi pemahaman eksistensial itu yang memahami sesuai konteksku yang memahami. Nah ini nanti biar tidak kaget, kok bisa maknanya jadi banyak Pak Isyo. Memang manusia Jawa memaknai sesuai versinya. Nah nanti prinsip pemaknaannya kalau orang Jawa biasanya pakai atau kirotoboso. Kirotoboso itu biasanya setiap kata itu ada maknanya. Setiap kata, setiap suku kata sesuai bunyinya itu ada maknanya. Misalnya kerikil itu keri ing sikil misalnya. Itu setiap kata ada maknanya. Itu gaya kirotoboso namanya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya bilang abu misalnya, A itu amanah, Bu itu budinya baik. Ini namanya kirotoboso. Jadi setiap kata diberikan maknanya. Ini kadang-kadang kalau dagelan kan dikasihkan gitu. Kalau humor itu biasanya pakai ini meskipun nanti singkatannya jadi lucu. Tapi di Jawa modelnya semacam ini. Jadi pemaknaan itu kadang-kadang mengikuti bunyi kata. Kesesuaian antara bunyinya dengan kondisi pembaca sehingga nanti dia memberikan maknanya. Nah, baik. Jadi ini nanti kalau ada yang tanya itu sistem pemaknaan seperti apa, ya memang di balik huruf Jawa itu kaya sekali dengan makna. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke filosofinya. Yang pertama, Honocoroko itu kan diawali dari Honocoroko, Dotosowolo, Podo Joyonyo Mogo Botongo. Diawali dengan ho, diakhiri dengan ngo. Ini sebenarnya gambaran hidupnya manusia. Manusia itu awalnya kalau dia masih muda itu biasanya masih ngoho. Ngoho itu masih agak tinggi, masih agak sombong, agak merasa besar, merasa penting. Kalau pengalamannya belum banyak. Ilmunya belum banyak.
Tapi kalau sudah semakin berumur, pengalamannya banyak, wawasannya banyak, ilmunya banyak, nanti dia mengo. Mengo itu terbuka atau mengeng. Mengeng itu mengeng itu semacam, kalau bahasa hari ini pakai megeng, jadi menahan diri. Dia sudah bisa menahan diri, hidup tidak hanya saat ini, tapi demi nanti hidup setelah hidup yang sekarang. Jadi sudah mengo dan mengeng, sudah terbuka dan mampu menahan diri. Tidak lagi tergoda oleh duniawi. Itu makanya diawali dengan ho, diakhiri dengan ngo. Jangan sampai kita berhenti di ho, tidak lanjut sampai ngo. Karena ya kalau kita berhenti di ho, itu kita berhenti di pikiran yang sempit, pengalaman yang tidak tambah. Nah ini jadi filosofi pertama yang sering orang bilang tentang Hono Coroko ini diawali dari ho, diakhiri dengan ngo ini. Yang kedua, Hono Coroko itu urutannya 4 baris itu kan, dan setiap baris ada 5 aksara. Ini kalau di Jawa itu melambangkan filosofi namanya kiblat sekawan gangsal pancer, atau 4 kiblat 5 pusatnya. Jadi hidup ini segi 5, yang 4 ini kiblatnya, yang tengah ini namanya pancer. Pancer itu pusatnya. Kalau di Jawa, kiblat sekawan gangsal pancer atau kiblat papat limo pancer itu simbolnya ketupat. Jadi ketupat itu kan sudutnya 4 dan 1 tengah-tengahnya. Nah, kiblat papat limo pancer itu sebenarnya simbol bahwa kemanapun, dimanapun posisi kita, jangan lupa pancer yang tengah, Tuhan. Apakah kita di utara, di selatan, di barat, atau di timur, kita harus fokus pada pancer yang di tengah. Dan itu Tuhan. Jadi fokusnya hidup itu harus Tuhan saja. Atau ada yang menafsirkan ini sebenarnya kiblat papat itu diri kita sendiri. Yang di dalam diri kita ada 4 nafsu. Yang pertama nafsu emosional. Jadi ini mungkin mudahnya nafsu amarah. Yang kedua nafsu memuaskan rasa lapar. Ini semacam bahimah. Bahimah kalau dalam tradisi sufisme itu makan, minum, itu fokusnya ke situ saja. Atau untuk memiliki sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah itu ya mungkin kepemilikan, penaklukan, punya harta, punya dan lain sebagainya, itu kepemilikan. Dan yang terakhir termasuk kata tafsir ini, nafsu untuk memaksa diri. Itu juga bagi orang Jawa tidak elok. Jadi memaksa diri itu kan kita, mungkin Bapak Ibu belakangan punya wawasan banyak sekali, ilmu, kebenaran, kebaikan, terus dipaksakan semua untuk dirinya. Itu juga disebut nafsu. Jadi ingin segera jadi wali, ingin segera jadi intelektual, ingin segera jadi presiden, ingin segera sampai memaksa diri. Itu termasuk nafsu. Nah, 4 nafsu ini yang paling mempengaruhi manusia. Untuk biar kita tidak disesatkan oleh 4 nafsu ini, jangan lupa pancer yang kelima, yaitu Tuhan. Jadi 4 baris, tapi setiap barisnya ada 5 huruf. Berarti di setiap baris nafsu kita, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Allah. Nah, ini filosofi kedua dari huruf Jawa, aksara Jawa. Saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, huruf Jawa itu ada sandangan. Sandangan itu ya dari huruf A, H, nanti dikasih sandangan taling bunyinya jadi he. Ada taling tarung bunyinya jadi ho, itu namanya sandangan. Nah, sandangan itu
filosofinya, sebelum ke filosofinya, itu saya nyoba di bawah tulisan itu saya tulis namanya Mas Abu. Nah, kalau ditulis Jawanya seperti Oke. itu. Jadi Oke. itu Abu Marlo. Nah, itu ada layarnya. Layar itu yang bunyi R. Hmm. Jadi itu kalau ditulis Jawa lebih simpel. Cuma kalau nulis nama saya agak panjang, agak rumit. Fahrudin Faiz agak rumit. Orang Jawa nggak kenal F, itu adanya P. Jadi Hmm. oke. Jadi itu ada sandangannya. Yang itu kan bo. Ho sama bo. Kalau ho tetap A. Abu. Bo-nya dikasih suku. Ketika dikasih suku dia bunyinya U. Nah, kenapa sih kok pakai sandangan? Kalau kita huruf Latin kan tidak ada perangkat sandangan itu. Kalau U ya ditambahi huruf U, kalau A tambahi huruf A. Nah, ini untuk menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini ada yang apa namanya esensial, ada yang inti, ada yang pelengkap, ada yang tambahan. Jadi dalam hidup ini ada isi, ada wadah yang melengkapi. Jadi hidup ini tidak semuanya penting, ada yang mendukung yang penting. Ini sebenarnya pelajaran tentang prioritas. Mana inti, mana aksiden, mana tempelan saja. Kita itu manusia yang hakiki apa, yang tempelan saja apa. Itu namanya sandangan. Nah, ada juga yang memaknai sandangan itu sebagai rambu-rambu. Jadi hidup ini ya perlu perangkat rambu-rambu. Biar kita tidak terjerumus, biar kita tidak tersesat. Jadi dalam hidup ini ternyata ya tidak cukup kita isi. Kita perlu kelengkapan diri, macam-macam. Kelengkapan diri itu ya tidak cukup kita misalnya fokus saja pada yang dalam-dalam. Tapi kan kita juga perlu memelihara kesehatan kita juga perlu perhatian pada keluarga, anak istri, dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya pelengkap, tapi ini penting. Biar isi yang intinya beres. Jadi makanya sandangan itu dia tidak bisa bunyi sendiri. Dia bisa bunyi kalau ada intinya, kalau ada hurufnya. Baik, ini filosofi yang ketiga. Ini sebelum ke makna Honocorokonya, ini secara umumnya, filosofi secara umum. Kemudian ada lagi pasangan. Kalau Bapak Ibu belajar aksara Jawa, yang pasangan itu ada huruf intinya, ada huruf ketika dia melengkapi huruf inti, namanya pasangan. Nah, di situ saya ada contoh, saya ambil kata-kata pitik wale. Nah, itu huruf W itu wo itu dia jadi pasangan. Dia tidak ditulis apa adanya tapi digandengkan dengan huruf sebelumnya. Nah, maknanya pasangan, hidup itu saling berpasangan. Dan kalau kita sudah berpasangan, kita harus siap saling menyesuaikan. Makanya huruf ketika dia jadi pasangan, dia berubah dari aslinya. Meskipun bunyinya tetap. Jadi bunyinya itu di pitik wale itu bunyinya W ya tetap W. Tapi sekarang dia berubah. Dalam rangka apa? Menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Jadi maknanya apa? Harmoni. Kalau kita bareng-bareng kok enggak ada yang mau ngalah, kalimatnya enggak bunyi. Jadi harus ada yang mau ngalah berubah bentuk. Jadi ini makna pertama, harmoni hidup yang saling berpasangan, saling melengkapi, saling menyesuaikan. Kemudian ada juga makna bahwa ini sebenarnya menunjukkan pasangan itu ya ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada senang, ada sedih. Ini saling menyesuaikan. Saling menyesuaikan itu ya kita itu tidak pernah 100% hidup kita itu sedih. Jadi atau sebaliknya 100% hidup kita itu senang. Selalu saja ketika kita sedang bahagia itu ada beberapa aspek
dari hidup kita yang kita itu sedih. Atau sebaliknya, ketika kita sedih itu ada aspek tertentu yang bisa kita syukuri. Nah, ini makna dari pasangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini yang paling sering dibahas, pangkon. Jadi huruf Jawa itu kalau sudah kena pangku, dia mati. Jadi misalnya huruf K, kalau dia dipangku harusnya bunyi ko, sekarang cuma jadi K biasa. Makanya kayak tadi itu yang pitik walik itu huruf terakhir kan harusnya dibaca K. Tapi begitu dipangku dia tidak bunyi sudah. Jadi dia jadi pitik walik. Harusnya kalau tidak ada pangkunya dia pitik waliko. Tapi ketika dipangku dia jadi pitik walik. Sebenarnya ini filosofi yang banyak dijelaskan orang bahwa ya ada yang bilang orang Jawa itu kalau dipangku malah mati. Ini sebenarnya memperingatkan kita jangan lupa pujian, jabatan, kesuksesan, keberhasilan itu justru lebih sering menggelincirkan kita dari jalan kebaikan, kebenaran. Jadi malah bukan ujian yang sakit, yang sakit, yang sulit itu biasanya malah mengingatkan kita pada Tuhan. Justru ketika kita dipangku, sukses entah dalam bidang apa, itu kita lebih mudah mati kalau pakai filosofinya Jawa ini. Jadi ketika kita terlena, ketika kita terseret oleh kesuksesan kita lupa dengan banyaknya pujian pada kita, itu justru potensial membuat kita mati. Jadi orang hebat itu kalau pakai filosofi huruf Jawa yang dipangku ini tidak lahir dari pujian kesuksesan. Orang hebat itu lahir dari kesulitan, kritikan, kerumitan hidup, itu hebat. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami masalah, ya tidak pernah meningkat karena kita sudah selesai hidup kita di sini. Justru ada masalah, ada problem, kita tertantang mengatasinya, akhirnya kita naik kelas. Nah, ini filosofi bahwa huruf Jawa itu kalau dipangku itu dia mati. Orang Jawa, kita dalam hidup ini hati-hati kalau pas kita ada di posisi momen sedang dipangku. Nah, dipangku itu membuat kita tidak berdaya sudah, selesai hidupnya. Nah, ini makanya jangan terlena dengan pujian yang nanti bisa melemahkan kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada lagi kecil tapi menarik. Orang nulis huruf Jawa itu biasanya agak miring ke kanan. Jadi agak condong ke kanan sedikit. Jadi ini sebenarnya simbol bahwa kita itu harusnya memang filosofi hidupnya, kalau bahasa Arab itu minat dzulumati ilan nur. Nengen, bukan ngiwo. Nah, jadi dari kiri ke kanan. Jadi tidak apa-apa sekarang masih kiri, asal perjalanannya nganan. Jangan bangga sekarang kita di kanan, jangan-jangan nanti perjalanannya malah ngiri. Jadi tidak penting startnya di mana, tapi pastikan condong dan perjalanannya nganan. Jadi nulisnya dari kiri ke kanan, agak miring ke kanan. Nah, ini berhubungan dengan proses hidup, perjalanan hidup. Jadi klaim kita hari ini, wah saya sudah baik kok Pak, tidak masalah sekarang kamu sudah baik. Tapi untuk selanjutnya, langkahmu itu ke kiri apa ke kanan? Orientasi perjalananmu itu nganan apa ngiri? Nah, ini dari sisi cara menulisnya saja, di baliknya sudah ada makna-makna. Baik, ini masih seputar huruf, masih belum ke makna hurufnya. Oke, saya mulai sekarang makna aslinya. Makna dari Honocorokonya sendiri. Ini juga banyak versi. Saya awali dari versi paling original. Tadi kan cerita Prabu Ajisoko tadi. Prabu Ajisoko itu ketika berangkat ke Jawa, beliau ini punya dua ajudan, dua pengawal
yang satu namanya Duro, yang satu namanya Sembodo. Nah, ketika dia berangkat untuk menaklukkan Dewata Cengkar, dia menitipkan kerisnya pada salah seorang pengawalnya namanya Sembodo. Kemudian dia sama Duro berangkat. Jadi pengawalnya ini ditinggal di satu tempat, disuruh menjaga pusakanya. Nah, kemudian dia dengan Duro berangkat menaklukkan Dewata Cengkar. Setelah itu dia pesannya pada Sembodo ini, pokoknya pusaka ini jangan diberikan siapapun kalau bukan saya yang ngambil. Nah, cuma Aji Soko ini lupa dengan pesannya ini. Jadi ketika sudah menang, sudah jadi raja, dia memerintahkan pengawalnya yang satunya untuk mengambil pusaka itu. Ketika pengawal yang satunya ini datang mengambil, ya yang dititipi tidak mau. Wong pesennya rajanya kalau bukan aku sendiri yang ngambil, jangan dikasih. Akhirnya ngeyel, yang satu kukuh bahwa aku diperintah ngambil, yang satu kukuh bahwa aku tidak boleh memberikan selain pada kalau raja sendiri yang ngambil, Aji Soko sendiri yang ngambil. Akhirnya terjadi perang, konflik, dan sama-sama kuatnya, sama-sama saktinya, sama-sama matinya pada akhirnya. Dua-duanya mati dan ya ceritanya Aji Soko kembali kemudian menyesal. Nah, kisah pertarungan dua pengawalnya itulah nanti yang jadi sumber lahirnya Hono Coroko ini, huruf Jawa ini. Jadi Hono Coroko itu makna literalnya ada utusan, Ono Coroko. Kemudian yang kedua, Doto Sowolo. Doto Sowolo itu saling bertengkar, saling berselisih. Jadi dua-duanya setia dengan rajanya cuma karena konflik masing-masing keyakinannya sendiri, akhirnya saling bertengkar. Dan Podo Joyonya itu sama saktinya. Jadi sama-sama kuatnya. Pada akhirnya Mogobotongo. Mogobotongo itu mati bareng, mati bersama. Nah ini makna literalnya. Sebenarnya makna yang pertama ini nanti rahasianya agak dalam. Sehubungan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Jawa saat itu. Tapi kita berhenti di sini dulu tentang literalnya ya. Jadi ada utusan, saling bertengkar, sama saktinya, kemudian mati bersama. Kita lanjutkan. Itu makna pertama. Makna kedua, ternyata ada yang memaknai Hono Coroko ini sebenarnya pelajaran tentang asal-usul hidup. Namanya Sangkan Paraning Dumadi. Ini pemaknaan seperti ini itu pernah dipakai dulu Presiden Soeharto. Sekitar tahun 90-an sebelum beliau jatuh. Ini beliau menjelaskan tafsirnya Hono Coroko versi Sangkan Paraning Dumadi. Jadi Hono Coroko itu ada utusan. Yang disebut utusan itu ya Coroko itu. Coroko itu kependekan Co-nya cipto atau pikiran, Ro-nya itu rasa, Ko-nya itu karso. Jadi pikiran, perasaan, dan kemauan. Jadi ada kenyataan hidup kita yang punya 3 komponen itu. Pikiran, rasa, dan kemauan. Doto Sowolo itu tidak pernah salah. Tidak mungkin salah kalau itu dikendalikan dengan orientasi ketuhanan. Nah, kalau kita mendayagunakan cipta, rasa, karsa ini, maka podo joyonyo mogobotongo. Kita sama-sama sukses dan sama-sama bareng-bareng. Kalau gagal ya gagal bareng-bareng. Nah, ini lahir dunia hidup kita itu lahir batinnya bisa sukses bareng-bareng atau mati bareng-bareng, tergantung kita bagaimana memanfaatkan cipta, rasa, dan karsa dalam hidup kita. Jadi ini versi Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi itu asal-usul hidup. Jadi kita itu
dari Allah nanti kembali lagi ke Allah. Apakah kita podo joyonyo atau mogo botongo? Apakah kita akan sukses atau gugur gagal karena tidak mampu memanfaatkan anugerah Tuhan yang sifatnya cipta, rasa, karsa ini. Nah, ini versi makna yang kedua. Versi makna yang ketiga, Hono Coroko itu ada yang memaknai sebenarnya ini pelajaran untuk nerimo ing pandum. Menerima apapun ketetapannya Allah. Jadi Hono Coroko itu ada utusan. Ada utusan sama kayak tadi. Ada cipto, roso, karso. Cuma Doto Sowolo ini artinya kita tidak mungkin menolak ketetapan atau takdir dari Allah. Jadi maka Allah memberi kita macam-macam anugerah tadi, cipto, roso, karso, doto, sowolo. Kita tidak akan bisa nolak. Nah, terus kalau kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah, podo joyonyo, kita akan sukses lahir dan batin. Dan kalau kita sukses lahir dan batin, pada akhirnya mogo botongo. Kita akan kembali menghadap Tuhan, meleburkan unsur-unsur keduniawian kita, bergabung di ranah ilahiyah. Itu namanya mogo botong. Jadi makna ketiga dari versinya Hono Coroko ternyata bermakna nerimo ing pandu. Menerima apapun ketetapan Allah. Kalau kita mampu seperti itu, kita jadi manusia yang bersyukur pada Tuhan dan akan podo joyonyo. Kalau sudah podo joyonyo, kita bisa bergabung di ranah ilahiyah mogo botong. Ini versi ketiga. Ada lagi versi keempat. Versi keempat, makna Hono Coroko ini menarik. Saya ambil dari Serat Centini, karya susunan Pakubuwono kelima. Ini menarik. Ada namanya Coroko balik, jadi dibalik. Dan itu antara dibaca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu ada maknanya. Jadi ini khasnya aksara Jawa. Jadi kayak tadi misalnya Hono Coroko itu artinya ada utusan. Tapi kalau kita baca dari kanan, Koroco Hono itu artinya ucapan lewat lisan. Nah, Doto Sowolo itu dari adanya zat, Lowo Sotodo artinya zat yang tetap ada selamanya. Podo Joyonyo itu dua-duanya betapa unggulnya. Tetapi kalau dibalik Nyoyo Jopodo, Nyoyo Jodopo itu tidak terputus kehendaknya. Mogo Botongo itu manusia yang masih harus ditebak-tebak, di batang itu ditebak, manusia yang penuh teka-teki. Tapi kalau dibalik Ngoto Bogomo itu manusia yang jadi cerminannya Tuhan. Nah, ini unik. Jadi dibolak-balik pun ada maknanya, dan kalau diurutkan bisa nyambung makna tadi. Jadi misalnya dibaca dari atas ada utusan, yang utusan itu menyampaikan ajaran ya lewat lisannya. Yang disampaikan apa? Pesan itu dari mana? Dari zat yang ada selamanya, dari Tuhan. Berarti kan yang sangat unggul, baik utusan itu maupun zat tadi, dan zat tadi tidak terputus kehendaknya. Kepada siapa pesan dari utusan itu disampaikan? Kepada manusia yang masih misterius. Jadi batang itu kalau bahasa Jawa bisa mayat, bisa juga menebak. Jadi teka-teki itu juga batangan. Nah, jadi manusia yang penuh teka-teki, manusia yang misterius, karena manusia ini bisa baik, bisa buruk. Manusia ini tidak pasti. Dan dia adalah sebenarnya cerminannya Tuhan. Ngoto Bogomo. Baik, jadi ini pelajaran versi makna keempat. Ada lagi versi makna kelima. Jadi ini makanya tadi saya sebut betapa kayanya makna nenek moyang kita, meskipun dari aksara Jawa yang
sesimpel itu ternyata semua filosofi ajaran Jawa masuk. Yang kelima, memayu hayuning bawono. Nah, itu cara memaknainya agak berbeda. Hono coroko sama, ada cipto, rasa, karso. Dan doto sowolo. Doto sowolo itu daya tanggap manusia, daya tangkapnya, tingkat intelijensinya. Yang semua itu cipta rasa karso dan daya tanggap itu podo joyonya. Podo joyonya itu sama-sama diarahkan untuk keberhasilan. Keberhasilan dalam hal apa? Mogo botongo. Mogo botongo diartikan memayu gatining batang. Memayu gatining batang itu memperindah kondisi batang. Batang itu mayat. Di situ mayat itu simbol dunia materi, hal-hal duniawi. Dunia materi itu kan seperti mayat, dia mudah rusak. Nah, kehadiran manusia itu mogo botongo dalam rangka memperindah gatining batang, memperindah dunia sebenarnya yang dimaksud. Dan ini kalau dalam filosofi Jawa itu ajaran tentang memayu hayuning bawono. Jadi memperindah kondisi dunia. Baik, saya tambah lagi, pokoknya sampai Bapak Ibu mati-matian mempertahankan konsentrasi siang hari ini. Saya tambahi terus. Ini luar biasa sih Mas Faiz, sadis banget ininya ya, filosofisnya ya. Wah, mantap Mas Faiz, lanjut. Dari Hono Coroko saja kita ketemu seluruh khazanah filsafat Jawa yang kita bahas sejak kemarin. Ini puncaknya, bisa dicek di serat sastra gendingnya Sultan Agung. Cara memaknai Hono Coroko versi Sufisme yang itu bermakna manunggaling kawula Gusti. Jadi Hono Coroko itu kalau versinya Sultan Agung itu sebenarnya ada petunjuk. Jadi ada petunjuk itu bagi Sultan Agung ini semacam Tuhan di level ahadiyat, Tuhan yang tidak terjangkau oleh pikiran, oleh konsep kita. Itu level paling awal. Tapi tidak usah takut, karena Tuhan di level yang tidak terjangkau itu memanifestasikan dirinya. Namanya Doto Sowolo. Jadi mengutus utusan. Utusan itu Tuhan sendiri di level wahdat. Level wahdat itu ketika Tuhan menampakkan, mentajalikan diri dalam sifatnya. Maka kita kenal Tuhan sebagai yang maha penyayang, yang maha pengasih. Ini Doto Sowolo. Nah, dan podo joyonyo, baik yang menunjuk maupun yang ditunjuk, wong itu sama-sama hakikat ketuhanan, ya sama-sama kuatnya. Nah, pada akhirnya mogo botong, tajali Tuhan yang sejati itu ada di level sir dalam diri manusia. Jadi mogo botongo itu ya manifestasi ilahiyah di level dirinya manusia, menjadi nyata keadaan sir yang sejati. Manusia jangan lupa hakikat dirinya yang ketuhanan. Nah ini Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, versi manunggaling kawula Gusti. Baik, nah saya kembali ke sini tadi Bapak Ibu, makna literalnya ada satu lagi pemaknaan Hono Coroko ini dalam aspek mungkin bisa kita kontekstualkan hari ini secara literal. Tadi kan saya ceritakan itu ada dua utusan, Duro sama Sembodo. Masing-masing kukuh pada keyakinannya sendiri. Karena memang kalau kita pikir dua-duanya kan benar, wong yang satu memang dipeseni, keris ini jangan dikasihkan siapapun sebelum saya yang ngambil. Yang satu memang diutus sendiri oleh raja untuk mengambil itu. Ini kan kalau dari sisi isi keyakinan, dua-duanya sama-sama benar. Nah, kok terus berebut kebenaran, akhirnya konflik, sama-sama mati, wong sama-sama sakti, sama-sama benar. Ini sebenarnya semacam sindiran. Jadi semacam dalam hidup ini ya kita itu memang yang namanya keyakinan atas kebenaran itu bisa macam-macam, bisa beda-beda.
Kalau kita bertarung memperebutkan itu, bisa saja nanti kita sama-sama mati sia-sia. Jadi kita sama-sama hancur sia-sia, tidak produktif. Jadi coba berdua tadi tidak kesusu bertarung, tidak kesusu konflik. Mbok ya dirunding yang enak, didiskusikan, saling memahami, saling mengerti, terus bareng-bareng coba tanya pada Aji Sokonya misalnya. Itu kan lebih mudah. Jadi ini sebenarnya zaman itu mungkin sindiran pada ada kepercayaan pendatang, ada kepercayaan lokal. Dua-duanya membawa kebenarannya sendiri. Kepercayaan lokal itu ya yang ada di tempat, kepercayaan pendatang itu yang datang menjemput. Ternyata dua-duanya juga memegangi kebenarannya. Kalau dipikir-pikir ya memang dua-duanya benar. Kita tidak bisa menyalahkan salah satunya. Yang mengambil pusaka ya benar, wong memang dia diperintahkan rajanya. Kemudian yang tidak mau memberi juga benar, wong memang pesennya raja, kalau bukan dia sendiri jangan diberikan. Nah, sama-sama punya kebenaran ya bahasanya di situ sebenarnya sama-sama sakti. Kalau berkonflik kemungkinannya adalah mati bersama, sama-sama hancur. Nah, ini pesan di dalam konteks saat itu untuk yang rukun saja. Karena masing-masing ada kebenarannya sendiri. Jadi tidak harus berkonflik. Nah, itu pesan dibalik kalimat literal Bono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonya, dan Mogo Botomo. Baik, saya kira itu dulu Bapak Ibu. Saya khawatirnya agak terlalu berat siang hari ini. Jadi paling enggak kita dapat sesuatu. Wah, ternyata nenek moyang kita itu sedahsyat itu. Jadi sekedar sekian huruf kalimat saja, betapa maknanya bisa sangat luas untuk bisa kita tangkap. Yang selama ini mungkin menyusahkan kita ini karena kalau kita sekolah diberi kayak gini kan puyeng. Tapi ternyata tidak sekedar ini. Ada makna-makna yang tadi kita sebut sejak awal itu. 6 apa 7 apa 8 tadi. Belum filosofi sampai detail paling kecilnya, sampai cara nulisnya ternyata juga ada filosofi. Baik, saya kira itu mungkin kita bisa lebih banyak diskusi atau dialog saja siang hari ini. Oke, Mas Faiz, terima kasih. Ini super mind blowing sih, beneran baru tahu Mas Faiz. Selama ini beneran baru tahu yang sedahsyat itu gitu pemaknaannya. Oke, Ibu dan Bapak, seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh dipersiapkan gitu ya. Tetapi ini ada beberapa yang ingin didalami dulu. Mas, ini kan nggak mungkin ya, gimana ya, pemahaman ini tuh nggak mungkin kalau tidak ada, kalau bahasa sekarang tuh amati tiru modifikasi gitulah. Dalam konteks pasti ada insight, pasti ada inspirasi gitu. Nah, sementara kalau kita ngelihat timeline, saya nggak tahu nih ini timelinenya dari bahasa Arab, karena kayak to itu huruf-hurufnya tuh agak mirip-mirip hijaiyah gitu pembacaannya gitu lah. Nah, ada nggak sih sebetulnya apakah si Hana Caraka ini yang menginfluence hijaiyah ataupun sebaliknya? Nah, secara timeline atau secara idea tuh ada kaitannya nggak gitu pertanyaannya, Mas Faiz? Monggo. Jadi kalau dari sisi sejarah bahasa itu memang klasternya agak berbeda, Mas Abu. Kalau ini sumbernya India-Indianan, jadi lebih banyak bahasa Sanskerta ke belakang. Jadi huruf Brahmi, jadi makanya Indonesia dulu itu sebenarnya banyak sekali miripnya dengan India dan peradabannya. Makanya zaman dulu kan kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Jadi India yang pas dijajah oleh Belanda. Karena memang ciri-ciri huruf dan lain sebagainya itu sangat mirip dengan India ini. Nah, kalau yang Arab masuknya agak belakangan. Meskipun nanti ya mewarnai beberapa istilah, apalagi setelah masuknya para wali itu istilah-istilah Jawa juga mulai agak berbau Arab. Nanti belakangan sampai banyak misalnya doa terus dikenalnya jadi mantra, itu ya kalimat-kalimatnya ada sudah kalimat-kalimat bahasa Arab. Meskipun bahasa Arab dengan lidah Jawa. Tapi sudah mulai masuk. Tapi di era-era awal ini di prasasti-prasasti yang pakai aksara Jawa, huruf Pallawa, huruf Kawi itu sebenarnya pengaruh paling kuatnya ada di India. Dari sekitar
abad 4 sampai 9 Masehi yang huruf Pallawa itu. Yang saat itu Pallawa itu kan yang saya sebut tadi dari satu dinasti Pallawa namanya di India Selatan. Nah, kalau dibaca-baca sebenarnya bahkan sejak era mungkin saya pernah baca salah satu penelitian tentang Mahabharata itu yang dalam bahasa Inggris, ada yang bilang bahwa loh, Jawa saat itu termasuk bagian dari dinasti besar yang ada di India saat itu. Nah, ada cerita bahkan kalau di perang Mahabharata itu ya wakilnya Jawa yang ikut perang itu Gatotkaca. Jadi Gatotkaca itu anaknya Bima. Tapi dengan raksasa saat itu yang kawinnya Bima dengan ibunya Gatotkaca itu waktu dia diasingkan. Jadi waktu dia dan saudara-saudaranya diasingkan itu kan mengembara, ya berarti ceritanya sampai ke Jawa ketemu ibunya Gatotkaca yang setengah raksasa, kemudian menikah lahir Gatotkaca. Nah, itu ada yang bilang ya itu dari Jawa pahlawan Mahabharata yang Gatotkaca itu. Meskipun kalau versi India bentuknya besar sekali, kalau versi Indonesia kan bentuknya lebih gagah, lebih ganteng. Nah, yang otot kawat balung besi dan lain sebagainya. Karena ada yang bilang karena nama Gatot itu di India tidak ada, dan nama Gatot itu ya di Jawa, di Indonesia. Makanya istilahnya Gatotkaca, jadi Gatotkaca. Nah, ada yang bilang begitu. Jadi memang yang lebih banyak, lebih kuat pengaruhnya India sebenarnya, masih belum yang Arab. Ini masih Jawa versi sebelum Mataram kuno, sebelum era-era kerajaan Purba Jawa. Itu Mas Abu infonya. Kalau kaitannya sama peradaban agama pada saat huruf-huruf ini ada, Mas, pada saat itu apa ya? Apakah masih animisme? Ya gitu ya, animisme, dinamisme kan taunya gitu. Gimana tuh, Mas? Masih era-era Kapitayan, Mas. Oke. Jadi, Aji Soko ini kan semacam kalau kita percaya ya, beberapa sumber menyebut dia ini memang raja tapi penyebar agama Hindu. Jadi mulai masuk ke Jawa ajaran Dharma namanya saat itu. Nah, ajaran Dharma inilah nanti yang jadi mulai, kalau versinya orang Indonesia ini memberadabkan Jawa, karena dianggapnya sebelumnya masih belum beradab. Tapi sebenarnya mungkin jasa paling besarnya yang mengenal huruf-huruf yang dikenal lebih universal, seperti huruf Kawi, huruf Pallawa tadi, dan lain sebagainya. Ya, jadi pembacaannya seperti itu mungkin. Berarti kalau Kapitayan ada kayak kitab sucinya nggak sih, Mas Faiz? Ini Kapitayan itu lebih banyak ajaran yang diwariskan lisan, Mas. Jadi diwariskan turun-temurun pakai lisan, karena ajarannya memang tidak terlalu rumit, tidak terlalu jelimet. Kalau bahasa hari ini, fikihnya tidak ada, tidak detail. Oh iya, fikihnya nggak banyak gitu ya. Jadi yang rumit itu kan yang bagian fikih. Kalau sekedar kalau kepercayaan sih ya percaya sama Tuhan. Ini kan simpel, tidak butuh ajaran detail. Oke. Satu lagi mungkin dari saya, Mas Faiz, tadi menarik tentang ahadiyat itu. Mungkin ini agak teoritikal banget, tapi pengen banget gitu mengaitkan bahwa itu kan pasti ada kaitannya antara transenden dan imanen gitu ya, Mas Faiz. Nah, itu kan berarti masyarakat Jawa pada saat itu tuh udah ngerti banget tentang transenden dan imanen gitu ya. Itu kan luar biasa gitu ya dalam konteks ini. Nah, apa tuh, ada kaitan nggak antara Hana Caraka tadi tentang ahadiyat dengan transenden imanen, dan dahsyat gitu pada saat itu pemahamannya udah dalam banget gitu, monggo. Baik, jadi memang istilah ahadiyat, wahidiyat, wahdat itu pasti belakangan dari tradisi Islam yang masuk. Tapi setara ajaran itu bahkan dengan Jawa pramasuknya ini. Jadi Jawa Kapitayan yang purba itu kan sudah kenal level Tuhan yang di materi dan level Tuhan yang transenden. Jadi makanya orang Jawa itu yang kuno-kuno lama itu kan memberi sajen pada gunung, pada laut, itu karena mereka membacanya alam semesta ini, kalau bahasa sufistik itu tajallinya Tuhan. Di balik apapun di alam semesta itu ada daya ilahiyahnya, maka tidak boleh sembarangan. Jadi makanya orang Jawa itu dikenal banyak keramat-keramat. Jadi
Tidak berani macam-macam. Keramat itu kan sebenarnya dari bahasa Arab memuliakan, karomah. Jadi memuliakan alam, memuliakan lingkungan. Nah ini sebenarnya menarik kalau ada yang mengadopsi ajaran ini dalam konteks etika lingkungan, misalnya bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan. Itu karena kalau di Jawa itu lebih ngeri sanksi-sanksi yang berasal dari dunia transenden, dunia spiritual daripada sanksi-sanksi duniawi. Oke. Saya pernah itu zaman saya kos-kosan itu ya, saya itu di tempat kos saya itu, sebelahnya tempat kos saya itu selalu bau air kencing. Orang lewat kadang-kadang tiba-tiba kencing di situ. Dikasih tulisan tidak mempan, dilarang kencing di sini, tidak peduli, tetap aja ada yang kencing. Akhirnya saya ada teman yang ngambil solusi, dia beli bunga yang untuk ke makam itu, ditaburkan di situ, dikasih lilin. Nah, cuma itu saja. Setelah itu tidak ada yang berani kencing. Jadi, Ide bagus tuh Mas Faiz. ya, jadi dikasih bunga saja di situ aman sudah, tidak berani macam-macam sudah. Karena dianggapnya wah ini keramat, ini tidak boleh macam-macam di sini. Nah itu kadang-kadang begitu. Nah hal yang sama mungkin sebagian dipakai oleh nenek moyang kita dulu untuk konservasi lingkungan itu ya mungkin ini jangan macam-macam dengan pohon ini loh, ada penunggunya, dan itu sebenarnya kearifan biar orang tidak sembarangan menebang, tidak sembarangan merusak, memusnahkan. Ini di sungai ini, di air ini ada danangnya, ada penyunggunya. Itu orang tidak berani buang sampah sembarangan di situ. Kalau penunggunya murka bisa bahaya itu. Nah itu kearifan zaman dulu. Nah, baik, jadi kesadaran akadiyah, wahdat, transenden, imanen itu ya bahkan sebelum hadirnya agama-agama resmi kita sudah kenal itu, termasuk yang di Kapitayan. Ya. Oke Mas, mantap. Terima kasih banyak Mas. Ini benar-benar fresh banget gitu info. Maksudnya baru tahu gitu, luar biasa. Ya. Gitu. Terima kasih. Ya itu kan sekarang berarti kan nggak ngerti gitu ya ketika ngomong bahwa sesajen itu musyrik lah gitu kan. Sesajen itu sesuatu yang gimana lah. Padahal ya kalau kita ngerti itu keramat aja kan mungkin banyak yang nggak ngerti tentang kemuliaannya gitu ya Mas Faiz. Ya. Keramat tuh kayak jadi ngeri gitu, kayak jadi sakral kayak hantu-hantuan gitu ya. Padahal ya pemuliaan itu kan ya kita memuliakan apapun, menghargai apapun ciptaannya Allah. Jadi ya tentu saja dengan gaya pemuliaan sesuai konteks kita masing-masing. Oke, hatur nuhun. Saya rasa nanti kalau saya banyak lagi ini yang lain takut nggak kebagian nih. Monggo Ibu dan Bapak silahkan, siapa tahu ada yang mau ditulisin nama Jawanya sama Mas Faiz boleh request. Nanti dikirim. Ada pesan nama ini. Ada pesan nama. Kebayangnya kalau nulis quotes pakai itu lama kayak nulisnya ya. Quotes. Oke. Ini tampaknya sunyi senyap Mas Faiz dan tampaknya udah paham banget, dan saya rasa saya juga ini nggak langsung nangkep 60% juga nih Mas Faiz. Ini berat banget. Oh ini ada Pak Halim nih, pasti responnya asik nih. Monggo Pak Halim, Damang Pak Halim apa kabar? Silakan Pak Halim. Karena makanya tadi saya agak cepat biar nanti Bapak Ibu diulang ya. Harus Mas, ini nggak bisa kalau nggak diulang beneran. Ini nggak langsung gimana gitu. Kenapa Pak Halim ya? Pak Halim silahkan, boleh unmute. Unmute ya, oke. Oke, mangga Pak. Apa kabar Pak Halim? Baik aja Mas. Alhamdulillah. Silakan. Mas Faiz mau bertanya sedikit. Itu tadi kan waktu setiap slide-nya itu ada beberapa yang ada sumbernya sebagai serat Centini, kemudian dari Sultan Agung. Itu beberapa selatnya mulai dari filosofi 1, 2, 3 tadi, dan kemudian ada versi makna itu. Referensinya atau diambil dari mana? Apakah dari serat-serat juga atau ada dari tulisan wali-wali atau bagaimana? Yang versi beberapa saya ambil dari serat-serat. Jadi di serat-seratnya Ronggo Warsito, di serat-seratnya Centini itu banyak pemanaan-pemanaan yang berhubungan dengan itu, dan tidak hanya satu. Jadi ada beberapa makna versi yang memang basisnya pakai Honocoroko. Dan belakangan juga banyak. Jadi menariknya dalam budaya Jawa itu, ini sebenarnya yang saya sampaikan tadi sebenarnya beberapa saja yang pokok-pokok, masih banyak Bapak Ibu versi-versi yang berbeda pemaknaan terhadap teks Honocoroko ini.
Jadi boleh Bapak Ibu, kalau orang penghayat itu biasanya suluk, kalau bahasa tasawufnya itu menggali makna itu tidak dengan difikir, Pak, tapi mengasah intuisi. Jadi menangkapnya dengan cara yang berbeda untuk melahirkan makna itu, pakai suluk lah, pakai penghayatan, menunggu semacam isyarat. Oh, ini maknanya. Dan itu setiap tokoh kadang-kadang beda-beda. Jadi makanya tadi saya sebut di antara istimewanya naskah teks Honocoroko ini adalah dia bisa dimaknai banyak orang dengan beragam perspektif sesuai konteksnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu jangan kaget, ada juga yang pakai Honocoroko ini jadi mantra. Jadi diposisikan kalau bahasa ilmiahnya secara anagogik sebagai mantra. Ini dibaca dalam situasi apa, sekian kali, atau tadi dibaca dari belakang ke depan, depan ke belakang, dengan keuntungan apa, khasiat apa, itu ada. Makanya siang hari ini sebenarnya saya memperkenalkan saja, paling tidak siang hari ini kita sadar bahwa ternyata ada khazanah luar biasa yang selama ini sering kita lewatkan begitu saja. Saya sering bilang bahwa kalau dari sisi kecerdasan spiritual, mungkin nenek moyang kita jauh lebih canggih daripada kita. Kita mungkin menang sedikit-sedikit di bidang intelektual, rasional, teknik, dan sains. Tapi dari sisi emosional spiritual itu sebenarnya kita kaya sekali dengan khazanah yang jarang kita gali. Nah, meskipun belakangan kalau Bapak Ibu jeli mulai banyak penelitian-penelitian tentang teknologi Jawa lama, Jawa kuno. Yang saya baca terakhir itu ada teknologi pengawetan makanan. Ketika misalnya pasukan Majapahit melakukan penyerangan yang harus di laut berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Gimana stok makanannya, gimana cara dia mengawetkan makanan sehingga tahan ada sampai bertahun-tahun. Itu kemarin saya baru baca penelitian itu, dan canggih ternyata mereka tidak sesederhana yang kita bayangkan. Meskipun zaman itu belum ada listrik, zaman itu belum ada lemari es, tapi mereka sudah bisa mengawetkan makanan sedemikian rupa. Dan mengekstrak makanan yang diambil sari-sarinya, yang ini bisa kalau dimakan sedikit saja bisa bertahan sekian lama. Sehingga seandainya peperangan itu berlarut-larut, mereka dari pagi sampai sore bisa tahan itu. Nah ini yang kayak gini kita sering seolah-olah kita ini sudah sangat canggih melebihi mereka. Padahal mungkin saja jauh sebenarnya mereka lebih cerdas dibandingkan kita. Nah ini sebenarnya penyadaran-penyadaran semacam ini perlu kita perbanyak lah, biar kita tidak inferior, kita itu sebenarnya superior sejak dulu. Cuma kita sering lupa saja mungkin karena silau melihat keluar, kita lupa melihat ke dalam. Nah yang beberapa makna-makna tadi sebagian besar saya ambil dari serat-serat. Jadi ada Ronggo Warsito, ada Yosodipuro, ada Centini, ada Serat Sastro Gending. Yang tadi Pak Harto saya ambil memang dari pidatonya Pak Harto waktu Kongres Bahasa itu di Solo. Baik, saya kira itu Pak Halim. Makasih Mas Faiz, makasih, terima kasih. Begitu berikutnya Ibu Neni, silakan. Ya, terima kasih Mas Faiz dan Pak Abu. Ini ada yang menarik, kayaknya mungkin saya salah mengerti, memahami. Tampak-tampaknya pendekatan filosofi Jawa itu lebih bersifat di tengah-tengah. Jadi nggak ada hitam putih tapi abu-abu. Silahkan meniti terkait dengan gelombang masing-masing. Apakah betul itu pengertian seperti itu ya? Sehingga orang bisa godak-gadik-gaduk itu, memanami tergantung pada pemahaman dia saat itu, dan tidak ada niatan dari yang lain untuk mengatakan itu salah atau bagaimana gitu. Apa betul itu seperti itu, Pak? Makasih. Oke, makasih Bu Neni. Asik pertanyaannya. Monggo Mas Faiz. Baik. Ini memang selama ini kita sering menganggap negatif istilah otak-adik gato atau kaya makna dan lain sebagainya ya.
Jadi kalau Bapak Ibu belajar kalau hari ini ya semiotika atau hermeneutika dalam tradisi filsafat tentang keragaman makna, sebenarnya proses makna itu beragam itu terjadi niscaya. Jadi niscaya itu mesti, tidak mungkin manusia itu yang berbeda-beda seperti kita ini memahami teks yang sama, kemudian sama semua pemahamannya. Nah, ini di teori-teori semiotik dan hermeneutik kontemporer itu sudah dinyatakan, sudah dijelaskan. Mungkin dulu saya lupa apa pernah ya di dialog positif kita membahas tentang aspek-aspek makna dan bahasa ini. Nah, terjadi juga dengan Hono Coroko ini. Kok maknanya jadi banyak? Terus apa setiap makna itu benar? Nah, setiap makna mengandung kebenarannya sendiri versi yang melahirkan makna. Mungkin kita yang merenungi teks yang sama bisa saja melahirkan makna yang berbeda dari dia. Itu yang terjadi. Makanya siang hari ini saya jelaskan macam-macam ragam makna dari teks yang sama. Nanti kalau dalam ilmu bahasa ada istilah ada teks itu yang terbuka. Jadi istilahnya open plex. Teks terbuka itu justru teks yang luar biasa. Kenapa? Karena dari satu teks melahirkan banyak tafsir. Makanya Al-Quran itu tergolong teks yang luar biasa. Al-Qurannya satu, tafsirnya bisa ribuan. Itu kan kita tidak bisa menyebut, tafsirnya Jalalain lebih benar daripada tafsirnya misalnya Ibnu Katsir misalnya. Kita tidak bisa bilang begitu karena yang menyusun tafsir Jalalain, yang menyusun tafsir Ibnu Katsir punya perspektifnya sendiri, punya pemaknaannya sendiri. Jadi memahami ragam makna tadi yang kok orang-orang punya makna sendiri-sendiri, ini sebenarnya menunjukkan betapa powerfulnya teks itu. Seperti Al-Quran, betapa powerfulnya. Dipahami ahli fikih melahirkan tafsir fikih. Dipahami ahli tasawuf melahirkan tafsir sufi. Dipahami ahli sains melahirkan tafsir ilmiah. Nah ini betapa luar biasanya teks yang semacam ini. Nah kalau dalam ilmu tadi, ilmu bahasa, ilmu semiotik itu, kalau teks tertutup itu tulisannya ini maknanya harus ini loh ya. Kayak teks-teks hukum itu biasanya lebih tertutup, lebih tidak bisa ditafsir macam-macam, harus ini artinya. Tapi teks-teks seperti Hono Coroko ini, juga teks-teks kitab suci itu biasanya lebih powerful, lebih kuat. Jadi dia bisa mewadahi perspektif yang beragam. Dia bisa melayani kebutuhan manusia di level apapun. Jadi seorang yang ingin mendapatkan keuntungan, misalnya keuntungan dari sisi ekonomi, dia bisa membaca teks itu, membacanya dari perspektif ekonomi. Yang ingin mendapatkan keuntungan dari perspektif sosial untuk kerukunan, dia bisa mendapat keuntungan dari situ. Yang ingin mendapat keuntungan dari perspektif spiritual, kedekatan dengan Tuhan, bisa mengambil dari situ. Nah, apakah banyak makna ini terus benar semua, Pak? Banyak makna ini menunjukkan ragam perspektif. Jadi, berarti kayak kita memahami sesuatu misalnya, memahami kajian kita siang hari ini. Dari sisi waktunya mungkin agak membahayakan karena waktunya orang tidur siang-siang apalagi hari Minggu. Tapi dari sisi kontennya kok ya lumayan menarik ini untuk digali misalnya. Tapi dari sisi, orang membaca sesuai sudut yang dia inginkan. Nanti yang dia ceritakan ya sesuai yang dia lihat tadi, apanya itu. Bisa saja nanti ketika semacam saya bilang tadi, saling kerjasama, tidak saling konflik, justru kita mendapatkan perspektif lebih utuh. Jadi kayak tafsir Al-Quran itu, kalau ulama fikih dan ulama sufi saling melengkapi, saling dialog, tafsirnya lebih utuh. Lebih luas. Maka tadi disimbolkan jangan konflik antara Doro dan Sembojo tadi. Ini sama-sama benar dari perspektifnya masing-masing. Karena kalau konflik akhirnya saling bunuh, saling mematikan potensi masing-masing. Nanti yang ulama fikih menganggap ulama tasawuf itu sesat.
ulama tasawuf menganggap ulama fikih itu dangkal. Akhirnya saling membunuh tadi. Kalau saling membunuh, dua-duanya bisa mati. Jadi kita memahaminya tidak harus hitam putih, mana benar, mana salah, atau kok apa saja boleh, mana yang paling benar, enggak. Perspektif macam-macam nanti justru membentuk keutuhan pandangan kita tentang kebenaran. Ini agak panjang jawabnya, sesuai dengan memang mungkin ini bisa kapan-kapan kalau ada waktu kita membahas lebih panjang tentang teks dan makna ini. Baik, saya kira itu Mas Abu. Makasih Mas Faiz. Mungkin kalau ada statement yang bahwa I am only responsible for what I say gitu ya. Yang kita omongin udah gitu ya, responsible-nya di situ. Tapi yang dimengerti udah bukan tanggung jawab kita kayaknya gitu ya Mas Faiz ya. Itu menarik sih. Otak-atik gatuk tuh kadang-kadang jadi hal yang aduh gimana nih gitu ya, kayak yang dirangkai, yang di karang-karang gitulah kira-kira. Di karang-karang, Leo. Apa sih gagasan opini itu juga ya sebenarnya ya di karang-karang sebenarnya apa ada ini. Tapi kan bertanggung jawab. Tidak sekedar ingin senang-senang sendiri, tapi memang semangatnya mencari yang benar. Tentu saja sejauh keterbatasan kita sebagai manusia. Oke, Mas Faiz, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Agus. Kelihatannya ada pemaknaan Hana Caraka yang menggambarkan perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir, dewasa, sampai meninggal. Mohon pencerahan. Nah, gimana Mas Faiz? Ada Pak, saya bilang tadi macam-macam. Sayangnya siang hari ini saya tidak bisa membawa semuanya. Kalau saya bawa, saya pernah mengoleksi itu, kalau saya bawa semuanya bisa sampai 17-an versi sejauh yang saya tahu, termasuk yang perjalanan manusia dari lahir sampai mati. Siang hari ini saya baru membawa 5 apa 6, itu pun Bapak Ibu sudah pontang-panting kan mengatasi rasa itu tadi. Sangat. Emang nggak bisa satu sesi kayaknya. Harusnya memang satu makna kita bahas satu sesi. Makna satu sesi, mungkin itu lebih dalam. Cuma kan semangatnya hari ini bukan ke situ. Semangatnya hari ini paling tidak menyadarkan kita bahwa wah masih banyak ini yang harus kita gali, ini yang harus kita pahami dari warisan nenek moyang kita. Jadi kalau dari kecil sampai mati itu memang Hono Coroko itu diawali dari keberadaan kita, kehadiran kita, diakhiri dengan Mogo Botongo. Mogo Botongo itu diakhiri dengan kematian kita. Jadi perjalanan manusia di dunia ini itu simbolnya Hono Coroko. Kenapa istilahnya Coroko? Coroko itu utusan karena hakikatnya kita adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Jadi kita ini utusannya Tuhan di muka bumi. Yang nanti ujungnya adalah Mogo Botong. Baik, saya kira itu saja gambaran umumnya. Nanti semoga kapan-kapan kita bisa membahas lebih detail lagi. Oke, Mas Faiz, hatur nuhun, boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya, luar biasa. Ini really fresh banget, mind blowing banget. Dan mungkin sedikit penutup seperti biasa, final statement untuk episode kita di kali ini. Silakan Mas Faiz. Baik, terima kasih Mas Abu. Jadi Bapak Ibu ya sekali lagi siang hari ini sebenarnya semacam membuka mata saja, menyadarkan, mengingatkan kita bahwa ternyata bahkan dari huruf-huruf Jawa yang itu mungkin sekedar aksara, sekedar tulisan, yang harusnya tugasnya huruf-huruf itu mewakili pikiran kita, gagasan kita. Ternyata di balik itu pun terkandung beragam makna, beragam gagasan yang mendalam. Dan itu tidak sederhana pasti menyusunnya. Betapa kecerdasan nenek moyang kita. Saya masih belum nemu versi-versi huruf dengan makna dalam ini di tradisi yang lain. Misalnya mungkin huruf apa dengan makna apa itu. Mungkin ada, tapi saya belum menemu. Tapi paling tidak siang hari ini kita sadar bahwa betapa canggih, complicatednya, sophisticatednya nenek moyang kita merancang huruf-huruf yang begitu terbuka. Dengan makna yang begitu sangat kaya. Setiap orang di level dan makomnya masing-masing bisa menggali makna dari sana. Nah itu teks yang kita kenal Hono Coroko. Sebenarnya misi utama kita, misi utama saya juga siang hari ini, semoga khazanah ini tidak lenyap. Jadi anak-anak muda hari ini, adik-adik kita yang di sekolah-sekolah itu saya tahu, termasuk anak saya sendiri,
itu kalau pas pelajaran bahasa daerah, itu betapa dia agak merasa trauma, merasa berat, merasa sulit. Jadi akhirnya jarang yang sekarang punya cita-cita melanjutkan untuk menghidupkan bahasa ini. Mungkin boleh dicek ya, kalau di UGM itu sastra Jawa itu peminatnya kecil. Jadi peminatnya tidak banyak, mungkin mikir ke depannya juga mau jadi apa. Nah ini menurut saya PR-PR peradaban kita ya. Kalau kita memang cinta bangsa kita, cinta tanah air ini ya, saatnya kita mulai peduli dengan khazanah-khazanah kita sendiri. Saya khawatirnya ada pepatah Jawa itu yang bunyinya mburu uceng kelangan delek. Jadi mburu uceng kelangan delek, kita mengejar sesuatu yang sebenarnya nilainya lebih kecil dan kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, semoga yang terjadi tidak seperti itu. Maka mari kita lanjutkan untuk peduli sesuai porsi dan kapasitas kita masing-masing terhadap budaya Jawa ini. Kalau yang Jawa, yang lain juga budayanya masing-masing. Baik, saya kira itu Mas Abu untuk siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi dan nanti yang kelak menonton video ini, pembelajaran ini juga diberikan satu insight gitu ya, betapa super mind blowing, betapa kita saya pribadi gitu ya banyak nggak tahu gitu ya tentang leluhur kita yang sophisticated tadi gitu, dan eman betul setuju gitu kalau ini sampai benar-benar punah gitu ya, karena ya this is the true us gitulah intinya. Inilah yang sejatian kita. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya di Filsafat bersama Mas Faiz dalam pendalaman budaya Jawa. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.